Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa di persekutuan usia lanjut GKI Klaten secara online. Salam sehat dan tetap semangat. Semoga Oma Opa di tengah keterbatasan kita saat ini, Oma Opa tetap menjadi teladan dan inspirasi buat kita semua. Mari Oma Opa, kita buka persekutuan ini dengan memuji nama Tuhan. NKB 138, makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji-muji nama-Mu dan rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkati persekutuan usia lanjut saat ini dari awal sampai akhir, kiranya boleh berjalan dengan baik. Dan kami berani membukanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oma Opa, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Susanto. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadikan rema buat kita semua. Kita pujikan bersama-sama KJ 17, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, Dia dalam hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hati berserahlah dan kerendahan. Hari yang dimulai
Shalom, jemaat GKI Klaten, para senior yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan usia lanjut pada sore ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada kesempatan ini, walaupun kami tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, namun demikian kami bersyukur melalui perangkat yang telah Tuhan siapkan. Walaupun jauh di mata namun dekat di hati, kami masih bisa bertegur sapa. Berkati Tuhan persekutuan usia lanjut pada kesempatan ini, dan kami akan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah jemaat-Mu senior GKI Klaten ini, sehingga kebenaran firman-Mu dinyatakan dan iman kami dikuatkan. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat senior yang saya kasihi, renungan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai yang ke-42, yang demikian bunyi firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Renungan firman Tuhan dengan judul Pelayanan Misi secara Holistik. Jemaat senior yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misi artinya adalah pengutusan pemberitaan Injil. Sedangkan holistik artinya utuh atau menyeluruh, menekankan kebutuhan hidupnya hanya berpusatkan pada kebutuhan secara rohani. Misalnya keselamatan pribadi. Bagaimana supaya kita hidup bisa diselamatkan? Dengan percaya Tuhan Yesus. Kita menyampaikan ayat firman Tuhan. Kita memberi renungan singkat. Kita berdoa. Kita ajak berdoa supaya orang itu dikuatkan menghadapi tantangan hidup, supaya imannya dimantapkan, kebutuhan secara rohani itu dikuatkan, supaya di dalam mengiring Tuhan Yesus, atau kalau dia belum percaya Tuhan Yesus, dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pelayanan misi secara kerohanian ini mendekatkan seseorang pada Sang Kristus. Kita menjangkau kebutuhan seseorang tersebut hanya hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan kerohanian atau bersifat keimanan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, yaitu cara pelaksanaan misi dengan cara menjangkau kebutuhan seseorang sesuai dengan kebutuhan jasmani. Jadi menekankan kebutuhan seseorang secara jasmani. Misalnya begini,
apalagi sekarang ini dalam keadaan pandemi. Ada seseorang yang sedang sakit, krisis ekonomi, dan juga mengalami kehidupan yang tidak stabil. Apabila Bapak Ibu senior kita ini, kita berkunjung pada seseorang yang sedang berdampak pandemi COVID, sakit, dan juga mengalami kesulitan iman, maka kita pada saat berkunjung, kita memberi sembako. Kita menyiapkan diakonia untuk kebutuhan sembakonya, kita menyiapkan keuangan, kita bisa memberikan sebagian keuangan kita, supaya orang yang kita kunjungi, yang kita layani itu bisa segera ke dokter, bisa berobat ke rumah sakit, kebutuhan ekonominya kita membawakan sembako. Dengan demikian pada saat kita pulang, kita berharap segala keperluannya sudah terselesaikan. Tuhan memberkati. Itu yang kedua. Sedangkan pelaksanaan misi yang ketiga, yaitu dengan cara holistik. Holistik artinya keseluruhan, menyeluruh, utuh. Kebutuhan jasmani dipenuhi, kebutuhan rohaninya juga dipenuhi. Kalau yang pertama tadi hanya menekankan kebutuhan rohani, keselamatan, tentang keimanan. Yang kedua hanya kebutuhan jasmani, kebutuhan sosial ekonominya, kebutuhan kesehatan untuk berobat dan lainnya. Tetapi untuk yang ketiga ini secara holistik, yaitu kebutuhan manusia secara utuh, secara menyeluruh, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, oleh sebab itu, inilah yang dilakukan Yesus bersama-sama dengan Marta. Pada saat Yesus singgah di tengah-tengah keluarga Marta, Yesus memberi pelayanan secara rohani, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan sabdanya. Sedangkan Marta memberikan pelayanan secara jasmani, kebutuhan sosial ekonomi. Dia mempersiapkan kebutuhan menu makanan untuk rombongan yang sedang datang di tengah-tengah keluarganya Yesus dan murid-muridnya. Nah, jemaat senior yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus berfirman, Marta menyiapkan makanan. Klop, sudah. Secara jasmani, dia menyiapkan kebutuhan jasmani, sedangkan Yesus menyampaikan kebutuhan secara rohani. Nah, ini pelayanan holistik namanya. Tetapi rupa-rupanya di dalam pelayanan holistik ini ada masalah. Sehingga pelayanan yang mestinya manis, harmonis, sinergis, tetapi rusak. Tidak mulus karena salah tingkah, salah pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Kenapa? Maria dengan konsentrasi fokus mendengarkan Yesus pada saat bersabda, menyampaikan firman. Sedangkan Marta, dia sibuk untuk melakukan persiapan untuk bisa memberi servis yang baik kepada tamu, apalagi tamu spesial, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, biasanya orang timur, kita ini juga orang timur, Marta, Maria itu juga orang timur, orang Yahudi, orang timur, apalagi orang Jawa.
itu kalau kedatangan tamu agung misalnya, atau tamu istimewa, apalagi majelis gereja, lebih-lebih nanti pendeta GKI berkunjung ke tempat kita, wah, kita tentu akan memberikan pelayanan, memberikan servis yang sebaik-baik. Bahasa Jawa itu nganak-anak. Piye carane supaya bisa memberi yang terbaik. Kalau Bapak Ibu ke tempatan persekutuan misalnya, itu juga ingin memberi yang terbaik. Nganang-nganang. Nah, rupa-rupanya rusaknya pelayanan Marta ini karena dia ingin memberi yang terbaik, memaksakan kehendaknya. Karena itu di dalam ayat yang ke-40 dikatakan demikian firman Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Nah, ini kalau dalam bahasa aslinya, di terjemahan bahasa aslinya itu begini. Lalu Marta menjadi bingung dan khawatir dengan banyak pelayanan persiapan makanan. Lalu Marta menjadi bingung dan khawatir dengan banyak pelayanan persiapan makanan. Wah, ya sedikit ya, ini cuplekin bahasa Yunaninya sedikit begini. Hede Marta, parispato, peripolen, diakonia. Wah. Lalu Marta menjadi bingung dan khawatir dengan banyak pelayanan persiapan makanan. Rupa-rupanya sibuknya dan rusaknya pelayanan yang disampaikan Marta, mestinya dia cukup menyiapkan minum atau sekedar sepotong roti untuk keperluan tersebut, sehingga dia bisa melakukan pelayanan secara diakonian, secara ekonomi, kebutuhan makan dan minum, tetapi sambil mendengarkan firman Tuhan, sehingga pelayanannya mulus. Dia bisa mendengarkan firman Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan dia juga bisa memberikan pelayanan pada tamu yang hadir di rumahnya. Tetapi karena dia memaksakan diri, nganeng-ngenengke, nganak-anakke, ingin memberi yang terbaik, overload. Wah, bebannya terlalu berat, memaksakan, sehingga dia bingung dan khawatir karena ingin memberi pelayanan yang sebaik-baiknya, banyak menu yang dipersiapkan. Dengan demikian, yang terjadi kalau dia menyiapkan banyak menu, yang pertama, boros pembiayaannya. Biayanya boros. Yang kedua, memakan waktu yang banyak. Yang ketiga, akhirnya dia panik, kemerungsung. Loh, jangan-jangan tidak nyandak saya menyiapkan makanan untuk tamu istimewa ini. Akhirnya gusar, tidak mendengarkan firman, tetapi ingin didengar keluhannya, kegusarannya, kepanikannya, kemerungsungnya itu. Dia melihat saudaranya tengok-tengok duduk manis di depan Yesus yang sedang berfirman, sedangkan dia sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan tamu, sehingga dia gusar dan Yesus yang disemprot. Karena itu dia mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Panik, bingung, khawatir, jangan-jangan tidak selesai masakannya. Akhirnya dia panik, khawatir, kemerungsung, uring-uringan, Yesus disemprot. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan, tetapi Yesus, Sang Firman itu sendiri, supaya mendengar suaranya Marta.
menyuruh Yesus supaya memerintahkan Maria untuk membantu dia. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa komentar Yesus? Yesus mengecam, Yesus justru mengkritik, tidak berkenan apa yang dilayankan oleh Marta ini. Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau saja Marta tidak nganak-anake hidangan untuk menyuguh tamu secara berlimpah-limpah di dalam persiapan, dia bisa memberi pelayanan dengan tulus, tanpa uring-uringan, dengan penuh sukacita dan nyaman di hati, sedangkan dia juga tidak akan kehilangan berkat firman Tuhan, tetapi justru karena dia melakukan ingin memberi yang terbaik, tetapi justru terbalik, bukan menjadi berkat tetapi menjadi laknat. Nah, jemaat sendiri yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Kita bisa melayani Tuhan apa saja, tetapi kita harus tetap konsentrasi dengar-dengaran akan Tuhan. Melayani tanpa mendengar Tuhan tidak menjadi kemuliaan Tuhan, bukan menjadi berkat, tapi justru laknat. Banyak jemaat yang salah di dalam melayani Tuhan. Semua kegiatan gereja diambil. Ikut paduan suara, ikut latihan apa saja yang ada, semua ikut. Doa pagi, ibadah, semua kegiatan diambil. Ngabei. Wah, ngabei seperti Marta tadi. Ngabei di dalam pelayanan gereja. Wah. Akhirnya apa? Akhirnya dalam pelayanan itu tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi suaranya ingin didengar Tuhan, suaranya ingin didengar orang lain. Nah, misalnya karena sibuk pelayanan, semua kegiatan diambilnya, merasa bahwa ini yang terbaik untuk Tuhan, terus pelayanan keluarganya diabaikan. Anaknya belum dimandiin, sudah nanti saja kalau pulang pelayanan. Belum nyiapin kebutuhan keluarga, nanti saja setelah pelayanan. Pada suatu ketika, pada saat ditanya sama suaminya, Bu, kok tiap hari ke gereja? Ngapain? Di rumah kerjanya terbengkelai. Loh, ini pelayanan, ini untuk Tuhan. Itu nanti setelah pulang dari pelayanan. Kadang-kadang banyak orang yang melayani, banyak sibuk ambil pelayanan gereja, ngabei, sehingga pelayanan dalam rumah tangganya terbengkelai, pelayanan dalam yang lain terbengkelai. Alasannya apa? Alasannya ke gereja, ingin mendengarkan suara Tuhan. Bukan mendengarkan suara Tuhan, tapi ingin didengar suaranya. Misalnya, Bu, bagaimana? Suara saya bagus nggak waktu latihan paduan suara? Ingin mendengar suara orang lain, bukan suara Tuhan. Bagaimana? Drama saya kemarin tuh bagus nggak waktu latihan? Bagaimana? Saya waktu memimpin MC itu bagaimana? Bagus nggak? Nah, kita sibuk untuk mencari apresiasi, kita sibuk untuk mendengar pujian dari orang lain, sedangkan kita tidak mendengar suara Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan Maria telah mengambil bagian yang terbaik mendengarkan firman Tuhan, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sedangkan kamu, Marta, kamu udah sibuk, bingung, khawatir
perkara-perkara yang sia-sia adalah sesuatu yang kebodohan. Kadang-kadang kita bertindak bodoh di dalam pelayanan. Nah, jemaat senior yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pelayanan memang kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita layankan kepada orang lain itu bersifat holistik, jangan hanya kebutuhan rohani saja. Misalnya begini, pada suatu ketika ada orang yang sakit, orang berkunjung rombongan, di situ didoakan, di situ firman Tuhan disampaikan, dan setelah selesai pulang mohon diri pamitan. Selebihnya urusan Tuhan. Mujizat terjadi, dia nanti akan sembuh dari sakit penyakitnya, kebutuhan ekonominya akan dipenuhi. Bagaimana kalau tidak terjadi mujizat? Ada lagi yang hanya menekankan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Orang itu sakit, kasih uang biar ke dokter, dicukupi kebutuhan sembakonya. Apakah kalau orang itu diberi uang ke dokter, ke rumah sakit, terus bisa sembuh begitu saja? Banyak orang yang mati karena dirawat di rumah sakit. Nah, oleh sebab itu pelayanan rohani kita bawa seseorang kepada Yesus. Kita doakan, kita kuatkan, kita bimbing untuk bisa mengenal Yesus, dan kalau imannya lemah dikuatkan, dan kalau belum percaya Yesus, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita juga bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, kalau orang itu sakit, ayo kita doakan, nanti beres. Mari, Tuhan akan memberkati. Dan kalau ternyata dia tidak sembuh, bagaimana? Kalau mujizat tidak terjadi, kalau Tuhan harus menggerakkan kita harus memberi sesuatu. Jadi pelayanan holistik itu penting. Kita tidak hanya menyampaikan firman dan menguatkan dengan doa-doa kita. Urusan Tuhan yang penting. Atau kita hanya menitik beratkan pada perkara-perkara jasmani yang nampak memberi sesuatu, seolah-olah itu kita sudah bisa menjawab kebutuhan dia akan terpenuhi. Kita bisa memberikan pelayanan secara holistik, kebutuhan rohani yaitu keselamatan, imannya dikuatkan, harapannya dimantapkan, mengiring Tuhan Yesus supaya semakin hari semakin luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Tetapi juga kita jangan menutup mata, dia juga manusia biasa, dia juga perlu kebutuhan-kebutuhan yang ada, apalagi pandemi sekarang ini. Kadang-kadang saya dengan Nyonya saya itu kadang-kadang berbagi dengan tetangga, melihat ada orang yang mengalami kesulitan, berbagi masakan yang sederhana. Kadang-kadang memasak sesuatu agak lebih, kita bisa dibagikan dengan tetangga, dengan lingkungan, karena mereka juga butuh. Tapi kita juga perlu mendoakan dia, memotivasi dia supaya juga berharap kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya pelayanan kita diberkati? Holistik yang pertama, melayani rohani dan juga melayani jasmani. Pelayanan yang tulus, mendengarkan suara Tuhan. Jangan suara kita suka didengar Tuhan. Maria dan Marta menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Yesus menyampaikan sabdanya, mereka pada mendengar. Marta menyiapkan makanan kebutuhan jasmani, dan kalau digabungkan itulah pelayanan secara holistik. Tetapi rusak karena dia uring-uringan, dia memaksakan diri, ngabei, dan akhirnya Yesus disemprot, diperintahkan untuk menyuruh si Maria agar menolong. Nah, kita sudah usia lanjut, sebagai jemaat senior banyak asam garam yang telah kita lakukan di dalam mengiring Tuhan Yesus. Jangan sampai pelayanan kita rusak. Beri yang terbaik. Jangan ngabai mengambil semua pelayanan dan akhirnya nanti tidak menjadi berkat dan uring-uringan, tidak mendengar suara Tuhan, tetapi suara kita ingin didengar Tuhan. Mari
kita melayani dengan sepenuh hati, kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan suaranya. Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, yang selalu menghidupi kerohanian kita, tetapi kita juga bisa berbagi kasih pada orang lain, memberi perhatian orang yang kekurangan. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Indra Susanto. Kiranya firman Tuhan boleh menjadikan rema dan berkat buat kita semua. Kita akan memasukin doa-doa syafaat kita. Kita pujikan, mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus manapun orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta Rama, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Masih kedua syafaat, berdoa untuk pergumulan kita supaya kita diberi kekuatan dan rahmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau telah memberkati kami
Opa Oma, Jemaat Senior GKI Klaten sampai hari ini. Kami boleh menikmati rahmat dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan iman kami, diteguhkan harapan kami. Walaupun dalam suasana pandemi, kami tidak bisa ibadah secara bebas tatap muka, tetapi dengan cara yang Tuhan izinkan ini, kiranya kami boleh memuliakan Tuhan, mengagungkan nama. Berkati jemaatmu senior GKI Klaten yang sedang sakit, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Berkati juga yang lemah imannya, berikanlah kekuatan yang baru, karena Tuhan Yesus adalah pengharapan kami. Berkati juga Tuhan keluarga kami masing-masing. Berkati agar kami stabil, iman kami stabil, kesehatan kami stabil, dan juga ekonomi kami juga disestabilkan Tuhan. Berkati usaha kami, berkati pemerintahan Jokowi, sehingga pemerintahan Indonesia ini menghadapi pandemi, Tuhan juga memberikan kemudahan untuk bisa melewatinya. Berkati pemerintahan Kota Klaten, bupati dan seluruh pemerintahan sampai ke desa-desa, Tuhan juga berkati dengan luar biasa. Program untuk mengatasi pandemi ini Tuhan, baik itu program vaksinasi maupun juga program untuk kesehatan, menjaga jarak dan lainnya, Tuhan tolong agar kami mematuhinya. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk jemaat senior GKI Klaten, Opa dan Oma, berikanlah kekuatan. Walaupun kami sudah ringkih, tetapi kami mempunyai semangat untuk tetap melayani Tuhan. Berkati pelayanan kami agar pelayanan kami tidak rusak. Ajarlah kami Tuhan supaya tidak memaksakan diri ngabei, sehingga akhirnya uring-uringan kami tidak mendengar suara Tuhan, tetapi suara kami ingin didengar Tuhan, ingin didengar orang lain. Oleh sebab Tuhan, biarlah pada usia lanjut ini kami tetap setia melayani Tuhan, beribadah kepadamu, memberi pelayan dengan sebaik-baiknya secara holistik, sehingga kami boleh menjadi berkat buat sesama kami dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan, kalau sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, pimpin sertai agar kami pulang dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan usia lanjut pada sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya Tuhan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Amin.